Program pembangunan yang diusung oleh Presiden Joko Widodo disebut dengan Nawacita. Presiden Jokowi menginginkan yang pertama adalah bagaimana membuat orang Indonesia tidak perlu takut untuk sakit. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas rata-rata pendidikan sehingga manusia Indonesia menjadi lebih pintar. Dari sanalah kemudian diharapkan masyarakat, seluruh warga bangsa ini bisa bekerja dan prioritasnya ditujukan kepada pembangunan sektor pertanian dan juga perikanan. Barulah setelah itu diharapkan bagaimana ekonomi kita bisa mempunyai nilai tambah. Dan dari sanalah membangun sebuah Indonesia yang sejahtera. Itulah konsep besarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana menerjemahkan konsep besar itu ke dalam prioritas pembangunan. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Prioritas pembangunan Jokowi JK, itulah tema besar yang akan kita bahas dalam Economic Challenges pada malam hari ini. Dan untuk itu kita undang ke studio Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional, Andrinov Caniago. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mas Bang. Kita juga mengundang mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Riza Ramli. Dan Direktur Indef, Enis Dihartati. Kita ingin membahas mengenai bagaimana menerjemahkan nawacitanya Jokowi. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Salah satu tujuan kita sebagai bangsa membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di usia yang hampir 70 tahun, kita melihat pembangunan sudah menyentuh banyak wilayah Indonesia. Namun di saat bersamaan kita pun melihat masih banyak pula wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Dan lebih menyedihkan lagi, kita melihat belum meratanya sejumlah pembangunan. Indikasi paling jelas dari ketimpangan pembangunan ini adalah makin melebarnya koefisien Gini atau Gini ratio yang menandakan semakin lebarnya kesenjangan kekayaan si miskin dan si kaya di Republik ini. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala datang dengan tawaran pembangunan yang jelas. Kita melihat Presiden Jokowi mendorong pemerintahan untuk kembali memperkuat aspek kemaritiman. Banyak alokasi dana yang akan dicairkan untuk memperkuat armada kapal nasional, pelabuhan baik tradisional maupun komersial, pelabuhan laut, dan segenap aspek penunjang kemaritiman. Meski demikian, mencuat juga pertanyaan ketika pemerintahan Jokowi JK tidak berniat melanjutkan pembangunan mega proyek jembatan Selat Sunda. Pada sisi anggaran, kita mengetahui bahwa banyak penyesuaian yang harus dilakukan pada APBN 2015 untuk mendorong pencapaian program unggulan pemerintahan Jokowi JK. Masih di sisi anggaran, kita juga melihat betapa pundi-pundi pemerintah terus digembosi subsidi bahan bakar minyak yang kian membengkak. Memang bukan pilihan mudah untuk menaikkan harga BBM di tengah terus merangkak naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Masih di sisi kesejahteraan, kita sudah melihat diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang kita harap betul akan mampu mengembalikan kedaulatan rakyat dan kehadiran negara bagi warga negara yang paling tidak beruntung. Lalu bagaimana strategi prioritas pembangunan Jokowi JK? Apa saja yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi JK untuk membumikan pembangunan? Itu pekerjaan rumah kita bersama. Pak Andrinov, kalau kita lihat Presiden Jokowi dalam sidang kabinet pertama menyatakan bahwa tidak ada kebijakan kementerian, yang ada adalah kebijakan pemerintahan, kebijakan besar. Tampaknya memang Bappenas dijadikan betul-betul pilar untuk merancang dan melakukan koordinasi semua. Iya, betul. Karena Bappenas itu kan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bukan pembangunan sektor tertentu atau bidang tertentu. Nah, artinya mengkoordinasikan rencana-rencana kebijakan yang ada di tangan Presiden. Gitu. Dikembalikan peran Bappenas sebagai... Betul, sekarang Bappenas itu langsung di bawah Presiden, tidak lagi di bawah Menko Perekonomian. Nah sekarang setelah berjalan 2 minggu,
Lalu bagaimana menerjemahkan pikiran besar Jokowi itu ke dalam prioritas Ya pembangunan? sebetulnya sih tidak perlu diterjemahkan, tinggal dijelaskan saja karena sudah berulang-ulang disampaikan oleh Presiden Jokowi sampai juga pertemuan kemarin di Beijing ya. Itu selalu disebut prioritas itu ada di 3 dimensi. Pertama prioritas sektoral yaitu pangan, kelautan maritim dan energi. Kemudian mendekati itu ada prioritas pariwisata karena peluangnya besar sekali dan ketertinggalan kita di sini, kehilangan kita cukup besar gitu. Kemudian secara kewilayahan ada prioritas kewilayahan yaitu membangun dari desa, membangun dari pinggir gitu ya, membangun dari kawasan meningkatkan pembangunan di kawasan timur. Artinya apa? Ini untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar juga. Kemudian ada lagi dari dimensi kelompok sosial. Selalu juga diulang-ulang bahwa investasi harus kita dorong untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Jadi jangan investasi itu memperbesar segelintir pihak gitu. Jadi kita harus galang investasi yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Itu ada di kelompok nelayan, pedagang, ada di industri kecil, industri rumah tangga, petani. Ya. Nah itu Kita tahu sumber daya itu kan terbatas sehingga kemudian apakah mencukupi untuk menggerakkan sekaligus ketiganya? Sebetulnya ini soal tata kelola. Kalau kita lihat peluang itu banyak ya. Misalnya kehilangan di sektor kemaritiman dan kelautan kalau dikelola dengan baik itu kalau diukur itu ada triliunan di sana. Di pariwisata ada triliunan. Kemudian belum lagi ada pembenahan anggaran ya. Misalnya dari cara membelanjakan anggaran ya itu kalau kita terapkan misalnya sistem penerapan procurement dan lain-lain itu bisa sekurang-kurangnya 60 triliun bisa dihemat dan itu bisa digunakan untuk keperluan lain gitu. Dan ada banyak peluang, belum lagi kalau soal cara kita memanfaatkan sumber daya alam kalau itu dimanfaatkan dengan benar. Jadi sebetulnya ini soal tata kelola, soal bagaimana membenahi pengelolaan. Karena itu ya pemerintahan Pak Jokowi JK ini optimis ya dengan mungkin 3 tahun ke depan kalau tidak ada krisis global pertumbuhan 7% itu meyakini. Catatannya? Ya, jadi betul memang kita Indonesia ini kan mempunyai potensi yang luar biasa Mas Tommy. Nah di antara kenapa potensi itu tidak optimal selama ini antar kementerian ini kan mempunyai ego sektoral yang luar biasa. Nah mulai kabinet ini kita sangat apresiasi terutama sekarang kabinet ini sudah mempunyai arah. Kalau dulu kan arahnya masing-masing kementerian punya prioritas masing-masing. Nah arah itulah yang nanti akan mengguidance dan akan mengkoordinasikan, mensinergiskan semua kementerian-kementerian itu untuk fokus pada prioritas pembangunan nasional tadi. Nah cuman memang ini kan masih terlalu normatif, apalagi warisan persoalannya luar biasa. Nah ini memang tantangan terberat buat Pak Andrinov terutama karena keberhasilan sebuah pembangunan itu awal mulanya basically itu dari perencanaan. Jadi kalau desain perencanaannya itu matang, komprehensif, maka otomatis ego sektoral, ego pemerintah pusat dan daerah ini otomatis akan bisa diselesaikan. Nah ini kita mempunyai harapan besar, tetapi sekali lagi ini juga membutuhkan suatu kerja keras, membutuhkan suatu terobosan-terobosan kebijakan yang benar-benar smart. Karena problemnya nanti tidak hanya sekedar bahwa ini desain, tetapi juga bagaimana segera adanya harmonisasi regulasi. Bagaimana segera antar pusat dan daerah ini juga mempunyai suatu konsolidasi. Nah ini memang tidak sederhana. Kita hanya bisa menyampaikan secara teori, tetapi implementasinya tidak mudah. Pak Rizal, apakah kalau di mata Pak Rizal apa yang disampaikan Pak Andrinov tadi cukup jelas sebetulnya? Artinya masyarakat sudah bisa memahami kemana sebetulnya arah yang akan kita tuju ini. Tom, saya menilai bagus sekali kalau Bappenas langsung di bawah Presiden. Artinya fungsi perencanaan yang selama ini nggak terlalu dianggap menjadi sangat strategis. Memang di mana-mana Office of Planning itu langsung di bawah Perdana Menteri di Malaysia, Singapura maupun Tokyo. Sehingga peranan perencanaan itu sangat-sangat strategis. Yang kedua, pemerintahan Jokowi memang tidak beruntung. Karena satu, ekonomi dunia sedang anjlok semua, termasuk di Asia. Yang kedua,
oposisi ini agresif benar. Ya. Yang ketiga, SBY mewariskan 4 bom waktu kepada pemerintahan Jokowi. Satu adalah defisit perdagangan, Ya. biasanya surplus 32 miliar dolar, ini minus terus. Defisit current account, ya di atas 9 miliar dolar negatif. Dan ini sangat berbahaya, ini yang akan terus menggerogoti nilai tukar. Ya. Saya tidak aneh nilai tukar itu akhirnya 13.000. Yang ketiga, defisit neraca pembayaran yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Yang keempat, defisit anggaran. Di media di dalam negeri yang diramein ini doang nih, defisit anggaran doang. Padahal sebetulnya ini jauh lebih berbahaya defisit transaksi berjalan. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik, bisa merespon ketiga perubahan strategis yang ini. Baik. Tapi kita bisa diskusikan lagi seberapa jauh kemampuannya untuk mengubah Baik. itu. Makanya persoalan terbesar adalah the devil is in detail. Kita nanti coba akan dalami Pak Adinov. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Adinov, menarik sampaikan oleh Pak Rizal tadi. Suka tidak suka, persoalan terbesar yang ada itu adalah di sektor pembiayaan. Yeah. Dan neraca anggaran kita, neraca pembayaran, transaksi berjalan, kondisinya memang sangat berat. Yeah. Itulah yang membuat kepercayaan internasional kepada sustainability anggaran juga dicerminkan dari terus melemahnya nilai tukar rupiah. Bagaimana jalan penyelesaian masalah yang sebelum bekerja keras, kita berpikir keras untuk mencari celah-celah peluang-peluang, dan itu sebetulnya cukup kelihatan ya. Kita melihat misalnya peluang untuk membenahi penerimaan dan juga pengeluaran ya. Dari penerimaan itu ya sebetulnya kalau digenjot ya, penerimaan pajak ini termasuk PNBP-nya itu ada peluang 100 triliun itu ada. Pemenahan belanja barang dan jasa yang total nilai belanja itu ada 800-an triliun, itu kalau dimasukkan ke dalam sistem oleh LKPP yang sekarang ini mungkin baru 15%, itu bisa menghemat sekurang-kurangnya 60 triliun. Nah, belum lagi kita menggenjot peluang misalnya di pariwisata. Jadi sebetulnya banyak peluang, termasuk juga memanfaatkan sumber daya alam ini dengan benar gitu. Ya harusnya kita ini kaya. Artinya kalau nggak ada beban yang ditinggalkan terlalu berat ya, kemudian peluang-peluang ini kita garap dengan baik, ya sebetulnya kita bisa jauh lebih baik. Gitu. Apakah berulang kali Presiden mengatakan soal subsidi BBM yang sampai 714 triliun dalam 5 tahun itu juga menjadi angka itu salah satu sumber beban ya gitu. Tapi itu bukan satu-satunya. Ya itu satu hal yang harus diatasi juga ya. Tapi yang lain juga harus diatasi ya. Soal tadi penerimaan, pengeluaran ya. Kemudian cara membelanjakan APBN ya untuk pengadaan barang dan jasa gitu. Dan kemudian juga misalnya batu bara kita yang produksinya luar biasa melonjaknya, tetapi PNBP-nya nggak ada kan gitu. Itu kan banyak yang aneh-aneh itu. Nah, itu sudah terlihat sebetulnya. Nah sekarang ini memang tinggal mengkonsolidasikan kemudian menyamakan persepsi di kabinet. Nah itu yang saya lakukan, begitu dilantik saya langsung hari itu juga saya ke internal, saya menyamakan persepsi selama 3 hari penuh, saya menyamakan persepsi. Udah habis itu saya bicara ke seluruh gubernur, pertemuan seluruh gubernur, saya sampaikan ini Presiden sudah sampaikan juga gitu. Kemudian semua kementerian berikutnya, seluruh menteri itu dikumpulkan juga, saya menyampaikan ya, di samping Menteri Keuangan menyampaikan soal anggaran itu. Jadi pertama kita memang harus solid dulu. Jadi pesan dari Presiden itu memang ya nggak ada visi menteri atau kementerian dan lembaga, yang ada hanya visi Presiden. Maksudnya adalah jangan lagi pertahankan, tonjolkan ego sektoral. Begitu juga kepada kepala daerah dipasangkan, jangan
tonjolkan, pertahankan ego kedaerahan. Jadi jangan lebih besar pasar daripada tiang ya. Betul. Nah, kita ini harus semua bersinergi. Pembangunan nasional itu adalah juga lebih dari separuh adalah agregasi dari pembangunan daerah. Maka kalau pembangunan daerahnya benar, baik, itu akan berjalan menuju pembangunan nasional lebih baik. Jadi kalau yang dikelola oleh pemerintahan pusat itu dikelola dengan baik, kemudian pemerintahan daerah sebagian besar juga baik, ya kita makanya pantas sekali kita optimis. Berapa lama akan terlihat hasil dari apa yang Ya, dilakukan untuk penghematan dan peningkatan penerimaan? Untuk proses ini akan makan waktu kurang lebih 2 tahun, ya, karena sebagian kan menyangkut pengadaan prasarana dan sarana, itu butuh proses ya, sampai dia berefek, berproduksi. Jadi untuk 2 tahun ke depan tentu saja ya kita masih terus setengah puasa dulu. Pak Rizal, cukupkah kita bertahan 2 tahun untuk puasa? Saya kira saya selalu melihat setiap krisis itu adalah opportunity. Itu koin yang sama, asalkan ada leadership dan berani melakukan terobosan-terobosan. Saya contoh, uang ke daerah itu udah cukup banyak, tapi rata-rata di luar anggaran rutin, yang betul-betul sampai ke rakyat hanya 30%. 70% habis dengan birokrasi, lifestyle pejabat. Kalau Pak Andrinov ambil inisiatif supaya rasionya dibalik, 70% sampai ke rakyat, 30% untuk birokrasi. Oh, itu dahsyat sekali. Rakyat akan merasakan manfaat peningkatan public service dan kesejahteraan. Caranya bagaimana Pak Rizal? Ya dibikin rasio, siapa yang nggak rasionya terbalik, diambil tindakan administratif atau penalti dalam bentuk dikurangi, anggaran budgetnya akan datang. Percuma toh kalau misalnya anggaran itu hanya untuk mendukung lifestyle dari bupati-bupati yang luar biasa gitu loh. Nah itu dari segi pemerintahan daerah, Pak Andrinov ini jago di dalam soal begitu dan menurut saya itu hal yang strategis. Yang kedua adalah menyangkut aspek pembiayaan. Banyak cara, ya kami sendiri menghitung itu bisa diciptakan ruang fiskal hampir 500 triliun. Ya, di dalam BBM juga ada cara bagaimana konstituen Pak Jokowi, ini kan rakyat yang dukung yang mayoritas, yang bawah, itu tetap terlindungi. Caranya hapuskan produk yang namanya premium. Karena oktannya terlalu tinggi. Dan oktan yang tinggi ini membuat mobil bagus, mobil mewah tetap mau pakai premium. Kita ciptakan produk baru sendiri, namanya BBM Rakyat. Gampang itu speknya. Kasih oktan 83. Karena di Amerika BBM biasa itu oktannya cuma 86, jauh lebih rendah dari premium. Maksudnya yang atas tidak mungkin pakai yang 83? Kalau yang atas pakai mobil bagus, Tommy punya mobil bagus, pakai ini, maka mesinnya akan ngegelitik, akan knocking, mesinnya akan rusak. Nah kalau itu terjadi, ya sekarang itu pengguna premium itu sekitar 55% dari total volume BBM. Kalau ini kita bikin BBM yang hanya cocok untuk rakyat, maka volumenya akan berkurang di bawah 40%, antara 35-45%. Tapi yang kelas Patamak sama Patamak Plus, ini kita naikin harganya. Pak Rizal, jadi ada kita yang mengatakan mencapai objektif sekaligus dua. Satu, rakyat terlindungi. Siapa itu rakyat? Yaitu yang miskin dan nyaris miskin. Siapa mereka? Kebanyakan yang naik 86 juta pengendara sepeda motor. Siapa mereka? Mereka ini adalah pengendara 3 juta angkot. Siapa mereka? Mereka 2 juta nelayan. Ya, ini yang kita perlu lindungi. Nah, kalau kita lakukan yang namanya subsidi 230 triliun itu udah nggak perlu lagi. Karena prinsip subsidi silang. Bahkan on top daripada ini, pemerintah bisa menerima tambahan penerimaan sebesar 130 triliun. Bagaimana Jadi, Pak Andrinov? Apakah mungkin itu? Oh itu ide yang itu mungkin sekali. Saya juga pernah kata ini nanti kita ide yang bagusnya kita akan bawa, kita bicarakan dengan Menteri SDM dan Menteri apa yang terkait kita akan lontarkan. Yang kita akan minta kalau
kalau perlu Bapak undang Bang Rizal untuk menjelaskan lebih detail lagi ini tentang ide Pak, ini ini. Iya, apa Mas catatan Tommy. yang kemudian mengenai Kalau 2 apa tahun anggaran ini? pertanyaannya apa masyarakat masih mampu bertahan? Ya. Kalau tadi disampaikan masih 2 tahun, padahal sebenarnya hasil beberapa kali kita melakukan simulasi juga teman-teman LSM ya banyak melakukan simulasi bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara kita ini banyak cara-cara yang relatif mudah dan sederhana, Mas Tommy. Cuman yang utama kuncinya adalah law enforcement. Jadi bagaimana mungkin kita mempunyai tax ratio yang dimana potensi resource kita ini yang jauh lebih luar biasa dari negara-negara tetangga, tapi tax ratio kita jauh sekali. Jadi sekarang ini kan hampir nggak ada negara yang mempunyai tax ratio di bawah 15%. Jadi terlalu jauh. Penerimaan itu yang harus diperbaiki ya, Mbak. Sekarang contoh sederhananya PPH. Kita mempunyai Gini rasio 0,41 itu kan artinya 1% orang terkaya ini menguasai 58 GDP. Tapi berapa kontribusi mereka? Cuma 3 triliun, Mas Tommy. Jadi ini kan nggak masuk akal gitu. Juga pajak-pajak yang lain. Ini hanya dari sisi pajak. Jadi pajak ini pun masih banyak yang bisa baik ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kita ini sekarang kan mempunyai tingkat pajak lebih mahal bahkan kalau kita perbandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi tax ratio-nya lebih rendah. Apalagi penerimaan kita ini sumbernya kan tidak hanya pajak. Ada sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak cuma tambang, tidak cuma kelautan. Tetapi kita coba lihat hutan kita. Kita sangat miris ketika 70% dari hutan yang kita berikan license kepada pengusaha dalam bentuk HTI itu 70%-nya itu terlantar gitu. Coba kalau ini bisa diproduktifkan, berapa sumber penerimaan negara yang bisa kita peroleh? Ada yang menarik soal peningkatan penerimaan dari pajak soal ini puasa sejauh itu puasa yang bersama itu sebentar, puasanya orang tetap kita harus jeda terlebih dahulu Pak Ardinov karena ini menarik sekali, kita akan dalami lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Ardinov, fakta menunjukkan bahwa 13 kuartal, 3,5 tahun, itu pertumbuhan ekonomi kita melambat. Dan yang terakhir ini, by design dilakukan oleh pemerintah memang dibuat untuk lebih melambat pemerintahan yang sebelumnya. Apakah kemudian kalau pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak, itu tidak akan makin mengkontraksi pertumbuhan? Ya, kan ada macam-macam cara untuk meningkatkannya. Kalau memang main hajar mungkin ya ada reaksi negatif. Tapi kalau memang itu titik-titik memang titik yang bisa diambil ya hanya karena administrasinya yang kurang optimal gitu atau penegakan aturan yang kurang optimal itu kan bisa. Jadi yang dikejar yang fairness-nya. Ya, betul. Dan juga dengan sumber-sumber lain tadi itu itulah yang diperlukan gitu ya. Nah, saya melihat kita melihat 2 tahun ke depan itu ya memang kita harus puasa, tapi puasa tetap makan sahur, tetap berbuka puasa dengan enak gitu. Bukan makan 1 kali sehari. Jadi habis itu nanti kemungkinan pertumbuhan akan lebih tinggi. Kalau pertumbuhan itu mempengaruhi penerimaan, itu kalau kondisinya sudah normal, Mas. Artinya tidak banyak kebocoran, sistemnya udah benar dan sebagainya. Tapi kita ini kan masih jauh sekali dari kondisi normal. Jadi sekalipun pertumbuhan ekonomi turun, ini nggak terus berarti bahwa penerimaan juga turun. Gitu. Ini penyebabnya karena banyak hal-hal yang belum bocor, kalau istilahnya Pak Prabowo. Pak Rizal, ada satu juga yang menarik. Bagaimanapun pemerintah menetapkan pertumbuhan 7%, ya Pak. Yang menjadi persoalan untuk tumbuh 7%, suka tidak suka dukungan perbankan itu masih sangat penting.
Ada yang mengatakan 70% butuh pertumbuhan perbankan 14%. Sekarang dengan LDR yang sudah 92%, bagaimana kemudian pembiayaan itu masih bisa terpenuhi? Tom, kalau berdasarkan general consensus, Ya. ekonomi tahun depan paling hanya tumbuh 5%. Tapi kalau berani melakukan terobosan bisa di atas 7%. Memang ada soal banking financing itu udah mentok karena loan deficit ratio-nya udah di atas 90%. Tapi jangan lupa ada banyak uang di yayasan-yayasan dana pensiun, di asuransi. Cuman mereka nggak bisa financing ini karena ada patokan, yaitu batas maksimum mereka boleh invest di equity, saham, maupun financing, project financing. Nggak usah ribet, panggil Mas Andrinov, Menteri Keuangannya, suruh ubah, turunin sedikit lah. Dari berapa persen turunin. Itu uang dari lembaga asuransi dan yayasan dana pensiun akan mengalir ke pasar modal dan macam-macam. Dan itu biasa dilakukan negara lain kan Pak? Biasa, kita kan harus fleksibel. Jangan peraturan itu tetap aja begitu. Begitu kondisinya berubah, kita ubah. Nah, yang kedua, Tom, pada tahun 2000 saya didatengin oleh direksi PLN. Mereka bilang, Pak, kita ini sudah bangkrut. Modal kita minus 9 triliun, aset kita hanya 50 triliun. Mereka minta suntikan modal pemerintah. Saya nggak mau. Bukan begitu caranya. Saya minta PLN melakukan revaluasi aset. Begitu kita lakukan revaluasi aset, aset PLN dari 50 triliun naik menjadi 219 triliun. Selisihnya kami masukkan ke dalam modal PLN dari minus 9 triliun jadi 103 triliun. Belum pernah menyelamatkan BUMN tanpa suntikan modal. Nah, sekarang seandainya ini pemerintah berani, saya kadang-kadang meragukan keberaniannya, bukan kecerdasannya. Ya, seandainya ini pemerintah berani, minta seluruh BUMN direvaluasi. Asetnya sekarang 150 BUMN sekitar 450 triliun. Minimum asetnya akan naik 3 kalinya. Ya, kita suntikan kepada modal sehingga mereka punya borrowing capacity atau kemampuan untuk meminjam itu paling tidak di atas 100 miliar dolar atau 1.000 triliun minimum. Kalau kita lakukan itu, apa sih yang mau dibangun? Kereta api se-Sumatera itu paling hanya 20 miliar dolar. Kalimantan 30 miliar dolar. Iya kan? Dan ini Mas Andrinov, beginian nggak usah persetujuan DPR. Ya. Apa mungkin tanpa Iya persetujuan dong. DPR? Enggak, ini kan BUMN di bawah Menteri Keuangan. Iya kan? Suruh revaluasi asetnya semua, jadi nggak usah pusing sama oposisi. Bukan APBN. Iya kan? Nah, begitu dilakukan, maka kita bisa bangun infrastruktur dengan cepat. Nggak perlu naikin BBM misalnya. Jadi saya menyesalkan pejabat yang di kepalanya cuma bisa ngomong, tidak ada jalan lain menyelamatkan APBN kecuali naikin harga BBM. Jadi saya minta kepada Jadi ini pejabat, pikiran-pikiran out of the box ya? Ya. Mbak Eni apalagi Mbak Eni? saya akan minta pejabat itu mikirlah dikit gitu loh, jangan males mikir. Nah, kalau kita lakukan itu, Tommy kan ke Cina berapa kali? Apa sih engine-nya? Engine-nya sektor manufacturing, sebagian PMA. Di luar itu kan BUMN, Tom. Ya, jadi kalau kita lakukan ini, BUMN kita akan jadi lebih besar. Pemerintah pusat tidak perlu meminjam. Ini paradigma baru, membangun tanpa minjem. Yang minjem itu silahkan korporasi dalam hal ini BUMN. Gitu. Jadi ada terobosan ini, tapi saya minta pejabat jangan malas mikir gitu lah. Cari jalan gampangnya doang. Mbak Eni? Iya betul, Mas Tommy. Jadi pembiayaan pembangunan itu tidak ansih hanya APBN. Itu yang harus mindset yang harus diubah, termasuk menjadi revolusinya Pak Andrinov. Jadi dalam mendesain program-program prioritas ini selain tadi bisa konsorsium BUMN, bisa juga ini foreign direct investment maupun juga penanaman modal dalam negeri. Itu juga sumber pembangunan, termasuk juga perbankan. Ini juga menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Nah, di luar itu strategi yang kedua selain tadi sampaikan Pak Rizal adalah hari ini supaya puasanya tadi tidak terlalu lama adalah
bukan target angka pertumbuhannya, Mas Tony, tapi kualitas pertumbuhan. Jadi sekalipun kita tumbuh hanya 5%, tetapi yang tumbuh 3 sektor utama, pertanian, terus industri, dan juga sektor pertambangan yang ini sektor-sektor menghasilkan barang, ini sudah pasti langsung menyerap tenaga kerja yang luar biasa, memberikan nilai tambah yang luar biasa, dan ini juga strategi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Nanti ingin minta Pak Adinov untuk merespon pikiran-pikiran yang baru ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas prioritas pembangunan Jokowi JK. Pak Adinov, jangan malas mikir, jangan ragu untuk membuat terobosan-terobosan. Bagaimana? Ya itu benar itu. Ya, makanya kita nggak hanya bergantung kepada utak-atik soal harga BBM. Ya. Kita lihat banyak peluang-peluang lain, celah-celah lain. Ya. Dalam beberapa hari ini saya sudah ketemu dengan LKPP 2 kali. Itu yang lembaga yang punya diberi kewenangan untuk mengatur menyelenggara pengadaan barang dan jasa. Yeah. Saya sudah ketemu dengan BPKP, saya sudah ketemu juga dengan BPS, badan-badan yang terkait dengan perencanaan yang komprehensif ini, yang kemudian melihat dari berbagai celah itu. Dan saya makin optimis, pemerintah ini makin optimis, kita bisa membenahi tanpa fokus hanya kepada satu, tanpa membesar-besarkan satu masalah. Tadi yang menarik dikatakan oleh Mbak Eni kan, bagaimana sektor utama, industri, pertanian, itu menjadikan prioritas. Tapi yang bicara mengenai industri, selalu masalah yang tidak pernah terselesaikan. Ketersediaan energi dan keterbatasan listrik. Bagaimana terobosan? Karena itu sudah jelas di dalam visi, misi dan program agenda prioritas itu percepatan memperlancar rencana yang sudah membangun sekian pembangkit listrik terutama di mulut tambang. Sebenarnya rencana itu sudah ada. Menyangkut karena perizinannya lama, kemudian ada yang sudah izin keluar pun nggak jalan-jalan. Ini yang mau digenjot, maka rencana akan dibuat betul-betul satu pintu tempat perizinan itu. Mungkin BKPM ini akan ditambahkan atau diperbaiki fungsinya. BKPMD juga begitu. Ini soal perizinan itu sangat signifikan pengaruhnya. Jadi memang betul banyak yang mengajukan itu sudah lama, ada yang 6 tahun itu nggak jalan-jalan gitu. Nah dari perizinan itu, kemudian tadi dalam soal utak-atik pemasukan dan pengeluaran itu, jadi banyak kita di laut, wah kehilangan kita besar, ya karena aturan yang sangat liberal. Rupanya kita ini hanya kita yang laut kita ini bebas dimasuki oleh nelayan-nelayan asing, dan boleh bongkar muat di tengah laut gitu. Sementara untuk nelayan kita diatur. Akhirnya apa? Akhirnya secara statistik pelaporan kita ini impor ikan segar. Walaupun ikannya asal dari kita, gitu. 5 tahun terakhir impor ikan kita melonjak, sama dengan impor sayur-sayuran, buah-buahan juga melonjak. Itu yang menjadi dasar kita orientasi prioritas secara sektoral itu pangan, maritim, kelautan plus energi. Nah nanti ada peluang di pariwisata itu juga di prioritas. Nah disitulah arah pembangunan infrastruktur arahnya ke sana. Jadi untuk irigasi, untuk pertanian, bendungan, kemudian untuk dermaga, terminal, pelabuhan dan sebagainya, untuk yang maritim, kemudian pengadaan kapal, termasuk kapal patroli. Nah, kita harus fokus, ya, jangan melebar, gitu. Baik, Mbak Eni, kalau kemudian birokrasi yang melaksanakan masih orang lainnya itu juga, apa yang perlu dilakukan? Tapi tergantung pemimpin tertingginya, Mas Tommy. Jadi kalau pemimpin tertingginya mempunyai arah yang jelas, guidance yang jelas, ini implementasinya juga akan sistematis gitu kan, mengikuti gitu. Tapi mungkin tambahan lagi gini Pak, sekarang selama ini kenapa berbagai macam program tidak jalan, tidak tepat sasaran, termasuk juga kinerja kementerian ini acak adut gitu kan? Ini karena data.
Jadi diskrepansi data ini yang harus segera diselesaikan. Tidak cuma akurasi data kependudukan, tetapi juga data-data yang lain. Coba kalau kita selalu dengar bagaimana Kementerian Pertanian bilang kita surplus beras, tetapi perdagangan bilang masih defisit sehingga impor gitu kan. Nah ini yang harus segera diselesaikan juga. Itu, Mbak, ini betul sekali, dan itu juga saya sudah untuk itulah saya mengundang BPS, mengundang BIG, Badan Informasi Geospasial, pusat-pusat data ini mau diintegrasikan. Kita akan bikin pusat data nasional sehingga pembuatan kebijakan kita didukung oleh data valid dan terintegrasi gitu. Itu juga sedang dilakukan. Kebetulan ya ini juga kerjanya Bappenas sekarang ini mengkoordinasikan sumber-sumber ini, pusat-pusat data ini. Pak Rizal, apalagi masukannya, Pak? Saya kira apa yang dikatakan Ibu Eni tadi bagus. Kalau kita lihat pengalaman SBY 10 tahun, makro kan lumayan. Makroekonomi, pertumbuhan ekonomi 6% ditolong dengan harga komoditi, external capital flow. Tapi dari segi rakyat, yaitu apa yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia, tidak ada kemajuan yang berarti. Kita itu terendah di ASEAN 5 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Artinya apa? Rakyat nggak dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu, saya percaya dengan Pak Andrinov, Ketua Bappenas, akan ada arah reorientasi. Jadi selain ngomongin makro, bagaimana kesejahteraan rakyat dengan ukuran indeks pembangunan manusia ini bisa naik. Harusnya kita di atas Thailand dan di atas kita berharap nanti di asumsi makro masuk indikator kesejahteraan itu, Mas. Makanya nanti kita akan coba terakhir kita akan coba dalami lagi apa yang perlu dilakukan supaya pembangunan itu betul-betul tidak melupakan pembangunan manusianya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Economic Challenge. Kita di bagian terakhir dari diskusi kita tentunya berharap semua bahwa pemerintahan ini berhasil dan 5 tahun ke depan itu memberikan manfaat kepada seluruh warga bangsa ini. Dan pembangunan ekonomi 7% yang diharapkan oleh Presiden Jokowi itu bisa memberikan manfaat langsung kepada kehidupan masyarakat. Apa yang harus menjadi perhatian pemerintah supaya ini tidak gagal, Mbak Eni? Iya. Jadi kalau 7% sebenarnya untuk potensi Indonesia terlalu enteng, Mas Tommy. Kalau untuk 5 tahun, kita simulasi kita bahkan bisa 9%. Itu pun kalau kerjanya belum keras betul. Tapi kalau ini kabinet kerja ini betul-betul kerja, maka 9%, 7% itu masih akan potensial sangat mungkin dicapai. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu pertama tadi sudah punya satu reformasi untuk arah kebijakan. Jadi sebelum-sebelumnya kan kita nggak punya arah, sekarang sudah punya arah. Nah, bagaimana semua menteri ini juga konsisten terhadap satu fokus tadi. Nah, ini satu hal yang sudah menjadikan satu reform yang luar biasa. Nah, sekarang sebenarnya ini sudah ada program-program yang di platformnya Pak Jokowi JK maupun di Nawacita ini lebih detail. Sudah relatif detail bagaimana caranya untuk membangun dari desa, terus menggerakkan UMKM, juga bagaimana mengakselerasi hilirisasi industri. Nah, ini yang harus diterjemahkan nanti baik BKPM, baik Kementerian Perindustrian, semua fokus ke sana. Jadi kalau ini betul-betul bisa konsisten, yang tidak ada selama ini kan konsistensi kebijakan. Nah, kalau ini semuanya konsisten, maka kita sangat optimis bahwa apa yang kita harapkan dan menjadi harapan masyarakat semua ini akan tercapai. Pak Rizal, apa hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam 5 tahun ke depan yang bisa mengganggu niatan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat? Harapan supaya bisa hidup lebih baik ini tinggi sekali sama Jokowi. Nah, karena harapannya tinggi sekali, tidak bisa melanjutkan program SBY. Kalau lanjutkan saja apa yang telah terjadi,
Karena selama SBY, gap antara yang kaya miskin makin jauh. Rakyat nggak dapat apa-apa. Ya, kemandirian nggak ada. Pak Jokowi kampanye dengan mengatakan perubahan. Jadi nggak bisa melanjutkan apa sebagai itunya. Ada hal yang bagus, tapi perlu ada hal perbaikan. Nah, apa yang bisa mengganggu? Satu, menurut kami yang paling utama adalah stabilitas makroekonomi. 4 defisit itu tadi harus dibenahi dalam waktu pendek. Karena kalau tidak, dia akan menggerogoti stabilitas makro, akhirnya yang lain-lain tidak bisa dikerjakan. Yang kedua, keberpihakan. Ini jadi penting, karena kami melihat ekonomi kita ini sudah terlalu kanan. Waktunya kita geser ke tengah, ke arah konstitusi. Nah, itu nanti dampaknya akan terasa dalam bentuk perbaikan daripada indeks pembangunan manusia, sektor-sektor yang tadi meningkatkan kualitas daripada lapangan kerja dan sebagainya. Kalau subsidi langsung yang diberikan itu, apakah itu bisa membuat menjadi lebih ke tengah? Mohon maaf, subsidi ini kan sudah dicoba oleh berbagai pemerintah sebelumnya. Ini kayak Mas Tommy demam, dikasih Panadol gitu loh. Suhunya turun, penyakitnya nggak sembuh. Jadi kalaupun dikasih kartu-kartu, bagus lah. Tapi itu kan cuman penggantian istilah, nomenklatur. BJPS sudah punya program diganti dengan kartu cerdas. Ya kan? Udah ada wajib belajar 12 tahun, diganti kartu cerdas, kartu sehat sebuah. Itu hanya penggantian istilah dan nomenklatur. Jadi kami minta juga teman-teman di DPR, jangan kebangetan lah. Ya kan? Hanya berubah nama ya? Berubah nama aja kok direpotin gitu loh. Iya kan? Jadi kalau mau ngeritik yang substantif, yang kontennya jelas. Tapi kalau cuman ganti istilah dari BJPS jadi kartu sehat. Janganlah, harus lebih memaafkan, forgiving. Sehingga oposisi di Indonesia itu juga konstruktif. Cerdas, ya. Tapi kalau mau ngeritik yang strategis. Misalnya mau ngeritik tadi saya baca Menteri SDM-nya mengatakan ini lapangan konsesi yang udah habis, kontrak yang mau habis, nggak dikasih sama Pertamina. Loh, saya kan nanya, mau dikasih sama siapa? Teman-temannya apa gitu loh. Nah, gini kan strategis. Tapi jangan soal ganti nama begini diperdebatkan. Janganlah DPR, saya minta lebih dewasa, ya. Saya nggak katakan kayak Gus Dur ya, lebih dewasa dan lebih forgiving, lebih memaafkan lah kalau salah-salah kecil, lupakan. Kita maju ke depan. Pak Arinov? Ya, kalau pemihakan sih sudah jelas ya. Masalah kemudian yang harus dilakukan dengan pemihakan adalah mengorganisasi sikap pemihakan itu, dan itu di sidang kabinet pertama yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah pertama diberitahukan kepada para menteri, kita membangun itu untuk manusia dan masyarakat. Yang kedua, membangun harus juga untuk mengurangi ketimpangan. Ya. Yang ketiga, tidak semua investor tidak dibebaskan ke semua sektor, ke semua tempat. Tapi kalau yang betul-betul akan mensejahterakan rakyat itu kalau perlu kasih insentif, kasih kemudahan. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan menguras sumber daya alam, tidak. Itu tegas sekali pesan. Jadi ya apa yang disampaikan itu selalu konsisten. Sampai hari ini kita baca berita, kalau kita baca berita pernyataan pidato di APEC ya dan di berbagai tempat itu konsisten. Sejauh mana itu konsistensi itu bisa berjalan 5 tahun? Dengan cara memulai ini kita optimis ya. Pertama dengan itu yang pertama kali diingatkan kepada para menteri ya. Yang kedua ya saya tentu juga sebagai lembaga think tanknya pemerintah tentu itu yang betul-betul saya solidkan. Kalau ini nggak solid, ya siapa yang akan memberikan bagaimana menjalankan fungsi think tank. Setelah itu ya kita dikasih forum para gubernur seluruh Indonesia, kita jelaskan ya. Kemudian ya para menteri sendiri selanjutnya. Nah, habis ini saya akan ke beberapa kementerian untuk menyampaikan kepada pejabat di level eselon 1 dan eselon 2 untuk betul-betul supaya satu persepsi, satu pemahaman gitu ya, tentang kemana arah kita. Jadi 2015 mulai 1 Januari arah pembangunan kita akan lebih jelas setelah sekarang kemudian sudah jelas. Bapenas mengkorek semua. Sekarang juga udah jelas karena sudah secara konsisten disampaikan. Ya kalau Mas Tommy lihat ya dari kemarin ya termasuk soal jembatan Selat Sunda misalnya gitu kan.
Itu dalam rangka kita meluruskan arah pembangunan. Satu lagi yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal mengenai stop charity, membuat Ya, pemberdayaan masyarakat. betul. Berapa Ya. lama bagi-bagi kartu ini akan dilaksanakan? Ini kan ini dalam rangka ini ya, itu persiapan realokasi subsidi. Tapi kan bukan itu yang tujuan yang lebih jangka panjang, bukan itu. Kita injeksi infrastruktur yang menggerakkan produktivitas ekonomi rakyat ya di kalangan petani, nelayan, ya sektor usaha kecil, mikro dan itu yang lebih sebetulnya yang akan lebih jangka panjang, jangka menengah itu. Dalam fokus gitu. bayangan atau dalam konsep yang disiapkan, berapa lama kemudian masyarakat bisa lebih berdaya? Dalam waktu berapa tahun? Ya itu dia, karena kalau menyangkut itu pengadaan prasarana dan sarana itu butuh waktu paling tidak 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, karena kita membangun teknopark ini di tiap kota kabupaten. Akan kita mulai pilih 100 kabupaten dulu. Kemudian di level provinsi itu ada namanya Science Park. Di bawah ini, paling bawah di akarnya itu ada BLK yang kemudian kita modifikasi menjadi Balai Latihan Kewirausahaan. Bukan hanya Balai Latihan Kerja gitu. Nah ini kita membangun ekonomi ini juga dengan mentalitas baru. Kita betul-betul pengusaha itu harus betul-betul punya mental wirausahaan, bukan si pencari selisih untung saja gitu. Baik, kita menunggu mudah-mudahan dalam 2 tahun arah itu semakin jelas sehingga kita lebih confident ya Pak Rizal ya, Mbak Eni. Terima kasih Pak Adrinov, Pak Rizal dan Mbak Eni. Berakhirlah Economic Challenge pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Potong pamit. Terima kasih dan selamat malam.